Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menyampaikan mengenai rangkaian pendeteksi asap dan otomasi lampu menggunakan Arduino. Baiklah, sebelumnya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Fikri SKI Zamzam dengan NIM E4120867. Namun saya tidak sendirian. Saya akan ditemani oleh teman-teman saya. Berikut merupakan profil dari anggota kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alia Anissa Putri Prasetya dengan NIM E412000744. Di sini saya akan menjelaskan mengenai komponen-komponen beserta fungsinya dalam rangkaian deteksi asap dan otomasi lampu. Perkenalkan, nama saya Ruarifina Mukarobin dengan NIM E41200594. Di sini saya akan menyampaikan mengenai komponen serta kode program untuk membuat rangkaian deteksi asap. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Amin dengan NIM E4120772. Di sini saya akan menjelaskan mengenai otomasi lampu menggunakan sensor PIN dan sensor cahaya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai komponen-komponen beserta fungsinya dalam rangkaian deteksi asap dan otomasi lampu. Yang pertama ada Arduino Uno R3. Arduino Uno R3 merupakan papan pengembang atau development board microcontroller yang berbasis kit ATmega328P. Disebut sebagai papan pengembang karena board ini berfungsi sebagai arena prototyping sirkuit microcontroller. Yang selanjutnya ada PIR sensor. PIN sensor atau pasif infrared adalah sensor yang digunakan untuk mendeteksi pergerakan manusia dalam jarak tertentu. Selanjutnya ada fotoresistor yang merupakan transistor yang dapat mengubah energi cahaya menjadi energi listrik yang memiliki penguat gain internal. Selanjutnya ada relay SPDT. Relay SPDT atau single pole double true merupakan salah satu relay yang memiliki 5 buah terminal. 3 terminal berfungsi sebagai true dan 2 terminalnya lagi sebagai kontrol kumparan elektromagnet. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, di sini saya akan membahas mengenai komponen serta kode program yang digunakan untuk membuat sebuah rangkaian deteksi asap menggunakan website Tinkercad. Baik teman-teman, untuk komponen-komponennya sendiri kami menggunakan ada Arduino Uno, kemudian ada sensor gas, dan ada buzzer, dan yang terakhir ada resistor. Untuk kode programnya sendiri seperti ini. Yang pertama ada variabel bernama gas analog dan bertipe data integer. Di sini variabel untuk sensor gas, kemudian ada variabel pin buzzer dan bertipe data integer. Ini untuk variabel buzzernya sendiri. Kemudian ada perintah pin mode pin buzzer output. Ini merupakan sebuah perintah untuk mengatur pin sebagai outputnya. Jadi outputnya nanti yaitu dari buzzer. Kemudian ada variabel valor bertipe data integer. Di sini ada perintah analog read yang berfungsi untuk membaca nilai inputan dari gas analog ini. Variabel gas analog. Kemudian ada fungsi map. Fungsi map ini untuk mengubah nilai yang awalnya 300 hingga 750 menjadi 0 sampai 100. Jadi nilai dari valor ini nantinya bernilai 0 sampai 100. Kemudian ada perintah digital write. Fungsi dari digital write sendiri yaitu sebagai tempat untuk memberikan nilai yang nantinya akan dikirim pada pin yang ada pada Arduino. Jika nilai buzzernya nanti bernilai high, maka buzzer tersebut akan berbunyi. Namun, jika buzzer tersebut bernilai low, maka buzzer tersebut tidak akan berbunyi. Sekian penjelasan dari saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang komponen yang diperlukan untuk membuat otomasi lampu menggunakan sensor PIN dan sensor cahaya. Komponen yang diperlukan adalah sensor PIN, sensor LDR, resistor, Arduino Uno, relay, lampu, dan baterai. Selanjutnya saya akan menjelaskan kode program dari rangkaian ini. Yang pertama adalah membuat variabel. Fungsi dari variabel ini adalah untuk menyimpan nilai input dan output dari rangkaian ini. Variabel yang pertama adalah integer group, yaitu untuk menyimpan nilai input dan output dari lampu yang berada di pin 13.
Yang kedua adalah integer input field, yaitu untuk menyimpan hasil input dan output dari sensor field yang berada di pin 2. Yang ketiga adalah integer val dengan nilai 0. Yang keempat adalah integer hasil sensor LDR. Yang kelima adalah integer sensor LDR dengan nilai A0. Pada void setup, fungsi dari pin mode output adalah untuk mendefinisikan lampu sebagai output, dan fungsi dari pin mode input field input dan pin mode sensor LDR input adalah untuk mendefinisikan sensor field dan sensor LDR sebagai input. Dan fungsi dari serial begin 9600 adalah untuk mengatur kecepatan penerimaan data melalui port dengan kecepatan 9600 bit per second. Pada void loop, fungsi dari val sama dengan digital read input field adalah untuk menyimpan hasil input field dalam variabel val. Dan fungsi dari hasil sensor LDR sama dengan analog read sensor LDR adalah menyimpan hasil input dari sensor LDR ke dalam variabel hasil sensor LDR. Di sini ada beberapa kondisi. Kondisi yang pertama adalah jika nilai hasil sensor LDR kurang dari 600 dan nilai dari variabel val sama dengan height, maka lampu akan hidup dengan waktu 2000 millisecond. Dan jika hasil sensor LDR kurang dari 600 dan nilai variabel sama dengan low, maka lampu akan mati dengan delay 100 millisecond. Dan jika hasil sensor LDR kurang dari lebih dari 600, maka lampu akan mati dan hasil dari sensor LDR akan di-print ke dalam serial monitor dengan delay 500 millisecond. Jika sebelumnya teman saya sudah menjelaskan mengenai sensor asap dan otomasi lampu secara terpisah, saya akan menunjukkan bagaimana apabila kedua rangkaian tersebut digabungkan. Seperti ini. Namun, saya tidak akan menjelaskan apa yang sudah dijelaskan oleh teman saya. Saya akan lebih terfokus terhadap simulasi atau demonstrasi program. Baiklah, tak usah berlama-lama, mari kita demonstrasikan. Saya akan memulai ke sensor asap. Nah, ada sebelah sini. Jika didekatkan, maka buzzer akan berbunyi. Jadi, sensor asap akan membunyikan buzzer apabila kepekatan udara itu di atas rata-rata. Kalau masih seperti ini tidak akan berbunyi, namun jika dekat akan berbunyi. Baik, kita akan lanjut terhadap otomasi lampu. Nah, otomasi lampu dibantu oleh dua sensor, yakni sensor peer atau sensor gerak dan sensor LDR atau sensor cahaya. Jikalau ada orang bergerak, maka lampu akan hidup. Namun, sensor ini tidak akan hidup apabila sensor cahaya mendeteksi ruangan terlalu cerah. Nah, ini jika ruangan cerah, maka lampu tidak akan menyala walaupun ada objek yang bergerak. Namun, jika ruangan itu redup atau kurang cahaya dan ada objek yang bergerak, maka lampu otomatis akan menyala. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila dari kelompok saya ada kesalahan, saya mohon maaf. Akhirun salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.